adalah sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka selalu memperhatikan gerak-gerik Nabi alaihi assalatu wassalam dalam perihal ibadahnya, perihal muamalahnya, dan dari setiap segala aspek kehidupan Nabi alaihi assalatu wassalam. Di antaranya adalah mereka memperhatikan bagaimana ibadah puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka pengen tahu, pengen belajar, dan pengen juga beramal, beribadah seperti ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, beliau sering melihat Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Syaban. Lantas beliau langsung bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban." Ya Rasulullah, kenapa saya melihatmu banyak berpuasa di bulan Sya'ban dibandingkan bulan-bulan yang lain? Ikhwani wa akhwati fillah, apa jawaban Nabi alaihi salatu wassalam? Beliau berkata, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadhana." Itulah bulan yang kebanyakan manusia lalai darinya di dalam berbuat amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baina Rajabin wa Ramadhana, bulan di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ikhwani wa akhwati fillah, bulan Rajab merupakan salah satu dari bulan hurum, Ashhurul Hurum, bulan yang Allah sucikan, yang mana kaum muslimin mengagungkannya. Bulan Ramadan adalah bulan ibadah puasa yang ditunggu-tunggu oleh seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Adapun bulan Sya'ban adalah bulan biasa saja, bukanlah salah satu bulan hurum dan bukan pula bulan yang dinanti-nantikan oleh kaum muslimin. Maka kebanyakan kaum muslimin tidak terlalu peduli dengan hari-hari di bulan Sya'ban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi alaihi assalatu wassalam mengatakan, "Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin." Dan bulan itulah, atau di bulan itulah, akan diangkat catatan amal ibadah manusia kepada Rabbul Alamin, yaitu rekapan catatan amal ibadah manusia tahunan akan dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, tepatnya di salah satu hari-hari bulan Sya'ban. Ikhwani wa akhwati fillah, lihatlah dan dengarkanlah
pernyataan Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di akhir sabdanya, uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Dengan hal demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup sabdanya, dan saya sangat suka sekali ketika amal ibadahku diperlihatkan, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ana sha'im, statusku dalam kondisi berpuasa. Ikhwani wa akhwati fillah, bulan Sya'ban telah datang menyapa kita. Maka salah satu sunnah Nabi SAW adalah memperbanyak ibadah siyam di siang harinya. Karena salah satu dari hari-hari Sya'ban adalah hari yang mana di saat itulah amal ibadah kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di hari-hari Sya'ban. Malahan khabar dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Sampai-sampai saya pun menyangkanya beliau tidak pernah makan dan minum di siang hari. Ikhwani wa akhwati fillah, disebutkan oleh sebagian ulama, salah satu asbab dari Nabi alaihi assalatu wassalam memperbanyak ibadah puasa di Sya'ban, tujuannya adalah untuk muqaddimah, pemanasan menjelang masuknya ibadah puasa Ramadan yang hukumnya wajib. Apabila seseorang itu telah terbiasa berpuasa di bulan Sya'ban, otomatis ketika datang puasa wajib Ramadan maka akan terasa ringan. Ikhwani wa akhwati fillah, para ulama mengumpamakan puasa Sya'ban adalah seperti salat rawatib, salat yang mengiringi salat wajib. Ada yang namanya salat qabliyah dan ada pula yang disebut dengan salat ba'diyah. Ternyata begitu pula dengan ibadah puasa Ramadan yang hukumnya wajib, ternyata juga diiringi oleh dua masa puasa, sebelum Ramadan dan setelah Ramadan. Itulah yang kita kenal dengan puasa Sya'ban, diumpamakan dengan salat qabliyah karena dilakukan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Dan nanti ikhwani wa akhwati fillah, setelah bulan suci Ramadan berakhir akan datang lagi puasa sunat 6 Syawal, dan ini diumpamakan dengan solat ba'diyah. Ikhwani wa akhwati fillah, dan ini semua sebagai bentuk penyempurna dari pahala puasa Ramadan kita. Apabila ternyata ibadah puasa Ramadan kita banyak yang compang-camping dan tidak sempurna pahalanya, karena ikhwani wa akhwati fillah, banyak di antara kaum muslimin yang mampu berpuasa, tidak makan, tidak minum di siang harinya, tapi ternyata mereka tidak berpuasa lisannya, tidak berpuasa matanya, tidak berpuasa telinganya dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.